Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Rizky Ramdhani akan menyampaikan penjelasan materi terkait UKBM ke-11 kelas 11, yaitu tentang toleransi dan jauh dari tindak kekerasan. Anak-anakku sekalian, pada bab 10 ini kalian harus memenuhi kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam mempelajari ini, yaitu bagaimana kalian harus dapat mengartikan Quran surat Yunus ayat 40-41, Al-Maidah ayat 32, yaitu tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian ada mengidentifikasi tajwid dari Quran tersebut. Kemudian menyimpulkan isi kandungan. Tentu harus menyampaikan isi kandungan dari Quran surat tersebut, dan juga dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bahwa pada UKBM ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu kita lihat pada peta konsep toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, bukan hanya TVRI, media pemersatu bangsa, tapi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, ya. Yaitu ada dua. Yang pertama perilaku toleransi, kemudian ada menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nah, dari kedua sikap ini, perilaku ini, maka kalian harus dapat menganalisisnya. Bagaimana cara kita menerapkan sikap-sikap tersebut di tengah-tengah masyarakat, bahkan di sekolah maupun di rumah, ya. Yang kemudian nanti anak-anakku sekalian terbiasa bertoleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Anak-anakku sekalian, untuk dapat melengkapi sumber belajarnya dapat kalian scan QR code di sini untuk membuka buku paket. Pendahuluan. Mari kita cermati bersama, yaitu pada fenomena-fenomena saat ini terkait toleransi dan tindak kekerasan. Poin pertama, tawuran antar pelajar yang marak terjadi melibatkan banyak korban. Nah, ini adalah bentuk daripada tindak kekerasan, ya, yang dilakukan oleh para pelajar. Tawuran antar sekolah, ya. Kemudian tawuran antar komunitas dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapanmu? Nanti kalian kerjakan di UKBM, ya. Kemudian nomor 2, pengurusakan tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini merupakan daripada ketika ada masyarakat yang tidak bertoleransi, maka akan timbul kekerasan. Contoh lain, RTA misalkan merusak tempat ibadah di RTB karena beda keyakinan, maka akan timbul tindak kekerasan RTB melawan RTA. Nah, itu dia. Kemudian yang nomor 3, saat lebaran tiba, semua muslim bersaja, bergembira menyambut Idul Fitri, saling bersilaturahmi dan memaafkan menjadi kebiasaan di setiap lebaran. Yang tua memaafkan yang muda, dan lain sebagainya. Ini merupakan buah daripada toleransi, buah daripada kita saling menghargai, bersilaturahmi sesama manusia. Oke, anak-anakku sekalian, itu dari fenomena tersebut, maka kalian harus renungkan dan pahami agar tidak terjadi. Kita lanjutkan pada kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1, materi pertama, yaitu dalil Quran dan hadis tentang toleransi. Apa dalil Quran dan hadis dari toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Yang pertama, anak-anakku sekalian, ada Quran surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Bapak bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi.
Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Nah, artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, dari arti di sini kita sudah mengetahui ada yang tidak beriman, ada juga beriman. Kita lanjutkan. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Apa yang tergambar dalam Quran Surat Yunus ayat 41 ini menunjukkan Allah mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan bagaimana cara kita menghadapi orang yang tidak beriman yang kemudian merusak kepada orang yang beriman? Kita katakanlah saja, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jadi, ya yang penting kita jangan sampai menunjukkan sikap intoleransi terhadap orang yang tidak beriman. Yang terpenting bagi kita menjaga silaturahmi meskipun beda keyakinan. Paham maksudnya, anak-anakku sekalian? Itu Quran Surat Yunus ayat 40-41. Kemudian ada hadis yang menunjukkan toleransi, ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudara, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Tetangga meskipun itu orang lain, bukan saudara kita, maka kita harus saling menyayangi, saling menghargai dan menghormati. Tentu ini menunjukkan sikap toleransi, sikap kepedulian, dan sikap kita membuka diri kepada orang lain. Meskipun itu bukan saudara kita, bahkan keluarga kita. Paham maksudnya anak-anakku sekalian? Kita lanjutkan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Coba kita perhatikan artinya. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan semua manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dari ayat tersebut menunjukkan ketika kita membunuh satu manusia, maka itu sama dengan akan senantiasa membunuh lain manusia seluruhnya. Ketika kita bertindak kekerasan kepada satu orang, maka itu akan membunuh seluruh manusia dan seluruh hati, psikologis, dan lain sebagainya terhadap tindak kekerasan yang kita lakukan itu. Dan apabila kita menolong, kemudian tidak membunuh, kemudian memelihara, menyayangi dan lain sebagainya terhadap kehidupan manusia satu saja, maka kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat memelihara kehidupan manusia semuanya. Maka berarti tindak kekerasan ini menunjukkan sikap yang tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jauhkan diri dari tindak kekerasan. Anak-anakku sekalian, ini ayat Al-Quran ini harus kalian pahami, kemudian baca berulang-ulang agar senantiasa paham dari Quran tersebut. Yang kemudian mudah-mudahan kalian dapat hafal yang dapat distorkan ke guru kalian masing-masing. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada kegiatan belajar 2, yaitu hukum tajwid dan arti perkata dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 dan Quran Yunus ayat 41. Coba kita lihat Quran Surat Yunus 41. Wa minhum man. Mim mati bertemu mim disebut idgham mimi. Ya, karena mim mati ada di depannya huruf mim. Kemudian man mayu minu. Nun mati bertemu ya, yaitu idgham bi gunnah. Ya, karena huruf nun sukun bertemu huruf ya. Malayu minu. Nah, nun mati bertemu la itu disebut idgham bila gunnah. Huruf nun sukun bertemu huruf lam. Nah, ini semua, ini yang tiga ini adalah idgham. Yang membedakan adalah macamnya, ada idgham mimi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Idgham mimi itu digunakan, ditahan selama 2 harkat. Kemudian nun mati bertemu ya juga ditahan. Tapi nun mati bertemu lam tidak, karena bila itu dengan tidak digunakan. Nah, kita lanjutkan fakulli, ini ada idgham mutajanisen. Lam mati bertemu lam, hidup. Wa ana bari, ini adalah na, itu mad asli dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan Al-Maidah ayat 32. Ada min ajli, jim mati, maka itu hukumnya qalqalah sugro. Nah, huruf jim bertanda baca hukum di tengah kata, ya. Maka ini disebut qalqalah. Bagaimana cara bacanya, anak? Dipantulkan, ya. Bani Israil, Bani. Nah, ini adalah mad jaiz, tapi yang ditunjukkan dalam garis ini adalah Israil. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, maka disebut mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil itu adalah mad asli yang bertemu hamzah pada satu kalimat. Israil satu kalimat, ya, satu kata. Israil artinya Bani Israil. Nah, kemudian nafsam bil ghairi, nafsan sa tanwin bertemu ba, iklab. Nah, iklab ini maka harus ditahan, yaitu fatatain bertemu dengan huruf ba. Fil ardi alif lam bertemu alif, alif lam bertemu alif, disebut alif lam qamariyah. Maka tidak boleh dibacanya fil ardi, tapi fil ardi. Kemudian ja'at humru. Nah, mim mati bertemu ro, maka ini disebut izhar safawi. Anakku sekalian, kita lanjutkan Quran arti kata Quran surat Yunus ayat 41. Kalian harus dapat memahami dan dapat menghafal dari arti kata kalimat ini, supaya pemahaman kalian terhadap dalil Quran tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan lebih mantap lagi. Nah, namun kita lanjutkan pada kegiatan belajar 3, yaitu isi kandungan tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Setelah kita belajar dalil Quran yang telah
tadi baca bersama-sama, kemudian kita pahami bersama apa kandungan dari Quran surat Yunus 40-41 dan juga Al-Maidah ayat 32 ya. Maka mari kita sama-sama lihat bahwa pentingnya perilaku toleransi itu menjadikan sebuah perilaku utama dalam kita menjaga silaturahmi bersama antar ras, suku, agama, adat istiadat. Tentu di Indonesia ini menjadi sebuah paling utama toleransi itu. Kenapa? Karena Indonesia merupakan perbedaan yang besar, ya, mempunyai agama yang berbeda-beda, mempunyai ras yang berbeda-beda, mempunyai suku yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda, budaya dan lain sebagainya. Tentu itu harus mengutamakan sikap toleransi. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan. Nah, awal dari sikap berarti toleransi merupakan peranan utama, perilaku utama untuk menunjukkan sikap perbedaan di antara perbedaan-perbedaan yang lainnya. Misalkan tetangga kita beragama Kristen, nah, yang kemudian kita Islam, maka tentu kita harus bertoleransi terhadap tetangga kita. Kemudian lanjutkan, pada ayat Quran surat 41 telah memberikan penegasan kepada Rasulnya. Kenapa? Bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Lah, sok-sok aja. Kalau misalkan tetangga kita Kristen, sok aja pekerjaan kalian itu kerjakan, ya. Tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan kami. Nah, itu menunjukkan sikap toleransi. Ketika kita mengganggu pekerjaan orang lain yang dikerjakan oleh orang lain, maka itu tidak menunjukkan sikap toleransi. Ya, maka itu disebut dengan zalim disebutnya. Nah, kemudian dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Nah, anak-anakku sekalian, ada 3 yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba ada berapa golongan? Ada 2 ya. 2 golongan umat itu, yang pertama golongan ada yang umat yang beriman terhadap kebenaran, kerasulan, dan ada juga yang tidak beriman terhadap kerasulan atau mendustakannya. Nah, ini menunjukkan berarti ada 2 perbedaan. Nah, mungkin kalau saat ini ada 2 agama, 3 agama, 5 agama, 6 agama dan sebagainya. Tapi pada ayat ini menunjukkan ayat itu turun ketika ada umat manusia yang berbeda, ya. Nah, kemudian yang nomor B, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala malah tahu semuanya lah. Namanya juga Allah, ya, Maha mengetahui dan sebagainya. Nah, kemudian C, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh. Tentu dengan adanya sebuah toleransi, keyakinan pun harus teguh pendirian, ya. Jangan sampai kita bertoleransi, kemudian toleransinya melampaui batas sehingga kita masuk pada sebuah tempat ibadah orang lain, kemudian kita masuk agamanya. Itu yang menunjukkan bukan toleransi menurut agama, tapi itu adalah kebablasan toleransi, ya. Yang menunjukkan berarti keyakinan kita terhadap keimanan kita tidak teguh pendirian. Anak-anakku sekalian, yang nomor B yaitu kita jelaskan terkait menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Seperti yang sudah kita tadi pelajari pada pendahuluan, ada tawuran, kemudian tindak kekerasan, kemudian antar pelajar adanya sebuah perkelahian, itu menunjukkan perilaku tindak kekerasan. Bagaimana cara kita menghindarinya? Ya, tentu dengan tadi Yunus ayat 41-40, ya, menunjukkan kita harus senantiasa saling menyayangi, ya. Kemudian kita harus senantiasa menjaga silaturahmi, terus kita saling menghormati, kemudian kita juga harus menunjukkan sikap perilaku baik terhadap orang lain, ya. Karena ketika kita bertoleransi, kemudian maka akan menjadi sebuah tumbuh sikap menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Tetapi sebaliknya, maka akan menunjukkan tindak kekerasan. Nah, anak-anakku sekalian, Al-Maidah ayat 32 ini terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan, ya. Kemudian nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Nah, pada intinya semua dalam ayat
yang menunjukkan Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini, yaitu kita harus menjauhi dari tindak kekerasan. Anak-anak sekalian, ada yang bertanya, bagaimana kita bertoleransi? Bagaimana ada fenomena toleransi yang kemudian mereka ikut-ikutan beribadah dengan agama lain? Itu menunjukkan toleransi yang melampaui batas, ya. Anak-anak sekalian, toleransi itu tidak boleh dicampur adukan dengan akidah, ya. Akidah itu sudah bukan ranah toleransi. Tetapi toleransi yang dimaksud adalah pada ranah perilaku sikap kita sebagai manusia. Ya, kalau akidah toleransi, maka berarti kita sudah mencampur adukan di antara keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Maka ketika sudah mencampur adukan, itu Allah akan mengutuk orang-orang tersebut. Ya, tetapi kalau kita bertoleransi pada sikap kemanusiaan, contohnya kita memberi makan, menolong dan sebagainya, itu menunjukkan sikap yang toleransi yang baik sekali dan di mata Allah sangat mulia. Nah, itu dia perbedaan di antara toleransi akidah dan juga toleransi sikap. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang terpenting kalian dapat membaca dan menghafalkan dalil, ya. Kemudian mengidentifikasi hukum tajwidnya, juga memahami isi kandungannya. Nah, berikutnya ada latihan-latihan soal. Nah, latihan soal ini dikerjakan di aplikasi UKBM kalian masing-masing, yang kemudian nanti disetorkan dan dia dapat nilai, ya. Nah, sekian. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada materi UKBM ke-11 kelas 11 ini. Mudah-mudahan ada yang ditanyakan supaya lebih mengenal lagi tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dan tentu sumber belajar yang harus kalian dapatkan tidak hanya dari UKBM ini saja, tetapi dari materi-materi yang lain, sumber belajar yang lain. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.